Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Ilmu memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang kedua, pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Swaigi, pengetahuan ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang ketiga, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada pikiran yang rasional dan berhasil memperdalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, dimulai dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Kelima, nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek, dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagian C, urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian atau sikap menghargai hasil produktivitas dalam hidup. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa pengetahuan itu bebas nilai. Menurut Sastra Beja, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek. Menurut Sastra Prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang kedua, alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang pertama, ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang
Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, sementara itu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu dapat dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Apa sih hubungan antara Pancasila dengan ilmu kesehatan masyarakat? Ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang meliputi usaha-usaha peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, keluarga maupun perorangan, serta penyehatan lingkungan hidupnya dalam bentuk fisik, biologis, sosioekonomis, dan sosiokultural dengan mengikutsertakan masyarakat. Lalu, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tentu saja, kesehatan masyarakat dan Pancasila itu saling berkaitan, karena kesehatan masyarakat pun termasuk ke dalam cakupan Pancasila. Agar kesehatan masyarakat dapat mencapai tujuannya, yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, maka dibutuhkan suatu pedoman yang bisa dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila hadir sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia. Pedoman Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Berhubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan spiritual bagi manusia. Dari faktor keimanan tersebut memiliki pengaruh yang luas dan kuat dalam kesehatan. Faktor spiritual terlibat dalam peningkatan kemungkinan bertambahnya usia harapan hidup. Dari berbagai penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif antara agama dan kesehatan. 2. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan suatu sikap yang diberikan manusia dari hati nuraninya, dan tentunya dengan persamaan derajat, terutama di bidang kesehatan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya perlu adanya partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam konteks ini yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dan instansi kesehatan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat itu sendiri. Lalu perwujudan dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat dari peran masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Lalu pedoman sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya keadilan sosial menjamin setiap warga Indonesia agar diperlakukan secara adil dalam segala bidang, termasuk dalam bidang kesehatan. Dengan adanya Pancasila dapat mempersatukan keberagaman menjadi satu. Dari butir-butir Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam program kesehatan, seperti pemberlakuan BPJS Kesehatan yang merupakan penerapan dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi nilai yang bekerja dalam kehidupan kita, nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, dan nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia, termasuk dalam bidang kesehatan. Seperti pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama bergotong royong untuk mengatasi ujian ini.